Ya, Cari Tuhan betul. yang benar. Kalau Paulus sesat, bro kasih data satu aja. Data satu Paulus apa ajaran Paulus yang sesat, yang tidak Semuanya. berubah. Selain Semuanya. dituduh menuhankan Yesus. Semuanya. Satu contoh. Contoh. Satu apa? Dia menuduh Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Selain itu, selain dia menuhankan Tuhan Yesus, Bukan masalah Tuhan. Bukan masalah. Ini bukan masalah Tuhan. Dia mengatakan Yesus. Bunuh orang tidak. Dia Ajaran mengatakan Tuhan itu yang kita harus pahami, itu jangan membunuh, jangan mencuri. Iya kan? dia mengajarkan orang Roma dan orang Yunani. Nabinya Bani Israel mati secara terkutuk mengenaskan di atas tiang salib. Selain itu, bro, selain itu, dia mengajarkan membunuh atau tidak? Bagaimana dia mau mengajarkan membunuh sementara dia sendiri dibunuh? Gimana? Bagaimana dia bisa mengajarkan membunuh sementara dia mengawali aktivitas kerasulannya dengan cara membunuh murid-murid Yesus, menganiaya murid-murid Yesus. Sebelum dia mengenal Yesus, dia adalah, Karena dia harus menyamar menjadi, dia harus menyamar sebagai orang baik. Kan serigala nyamar domba, harus nyamar baik dia. Anda mau baca dalilnya? Anda mau baca dalil nubuatannya? Intinya pengajaran. Kalau orang Tuhan itu intinya pengajaran. Orang boleh bilang. Tadi Anda pernah Paulus menuhankan Tuhan Yesus. Oke, Paulus sesat karena dia menuhankan Tuhan Yesus. Apa ajarannya? Dia suruh membunuh kah, mencuri kah, kawin banyak kah, atau apa? Oke, saya tanya kepada saudara. Apa perintah yang diterima kemudian oleh Paulus dari Yesus? Itu dulu. Ya, perintah apa? Perintah Yesus ya. Perintah mana? Ikut mana? Dia. Di mana perintah? Di mana? Dia pelajari dari para murid. La haula wala quwata illa billah. Anda mengada-adakan sesuatu yang tidak benar. Yesus tidak pernah mengenal yang namanya Paulus. Paulus memang betul secara waktu Yesus masih belum ini. Terus dari mana Paulus mengambil catatan-catatan 14 buku itu dari mana? Paulus itu hidup sejaman sama murid-murid Yesus. Betul, makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Siapa yang dinubuatkan menjadi serigala? Kalau itu salah penafsiran, bro. Oh, bukan salah penafsiran. Bukan salah penafsiran. Anda bisa mendengarkan saya 30 detik? Oke. Nubuatan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Adanya orang Farisi yang keluar meninggalkan tanah Yerusalem, mentobatkan orang Romawi dan Yunani, membuat pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Saya katakan itu adalah Paulus. Dia orang Farisi. Dia ahli kitab. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, memasukkan orang Romawi dan Yunani masuk ke dalam agamanya. Kalau bukan Paulus yang dinubuatkan, orang Romawi dulu Anda tahu kan, orang Romawi dulu penyembah berhala. Tahu. Makanya ketika mereka diajarkan menyembah manusia Yesus, mereka terima. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menggenapi nubuatan Yesus akan datangnya seorang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi masuk ke agamanya menjadi orang neraka? Siapa, Bang? Ya Paulus. Nah, Paulus berarti kalian orang neraka. Itu menurut kamu, saya nggak bisa paksain. Itu penafsiran kamu. Itu nubuatan. Alhamdulillah Anda sudah mengakui Paulus. Iya, nubuatan, tapi penafsiran kamu larinya ke situ. Kalau penafsiran kamu larinya ke Anda sudah mengakui Paulus kan? Anda sudah mengakui Paulus kan tadi? Jadi intinya begini aja, bro. Paulus kan ini apa, bawa ajaran ke Roma, menurut bro kan? Bawa ajaran itu fakta, fakta ya. Itu fakta. Fakta. Orang Roma itu faktanya, orang Roma itu sebelum Paulus ke sana, orang Roma itu suka berperang, suka menyembah berhala segala macam. Yes. Tapi setelah Paulus mereka menerima ajaran Yesus, ajaran Paulus, mereka tidak lagi membunuh, tidak lagi berperang, tidak lagi segala macam. Siapa bilang? Siapa yang menghancurkan? Bro mau bilang perang salib bukan ajaran ditulis di Alkitab. Bro boleh cari di Injil, yang Injil ya bro ya. Kita perjanjian baru ini ya, jangan gabung sama maksudnya.
Nah, itu dia. Giliran manis-manis kau tidak mau gabung. Saya Ini celakanya. Inilah celakanya kemunafikan jelas di situ. Kenapa kita orang Kristen nggak bisa pisahkan kita perjanjian lama supaya kita bisa bandingkan mana ya ajaran dari Tuhan, mana ya ajaran bukan dari Tuhan. Ajaran Dari Injil, mana? coba, bro. Dari mana Anda mengatakan surah-surah Paulus itu dari Tuhan? Tuhan yang mana yang berfirman kepada Paulus? Bro, pengajarannya Tunggu. suruh orang Tuhan mana yang berfirman kepada yang bukan nabi? Tunggu. Tuhan mana yang berfirman kepada yang bukan nabi? Tuhan yang mana tuh? Kok ada Tuhan? Kalau Paulus kalau Paulus kita orang Kristen anggapnya nabi dan rasul. Oh, jadi Anda sudah mengakui Paulus itu nabi? Oh iya, kalau kita orang Kristen harus Bagus. beriman bahwa nabi Lalu siapa nabi-nabi palsu yang datang di tengah-tengah murid Yesus yang Yesus nubuatkan? Di dalam 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 2. Ntar bro lapor saya lagi, biar aja saya diam. Yang datang di murid-murid Yesus, jangan Anda katakan Nabi Muhammad. Yang datang ke murid-murid Yesus itu adalah siapa? Datang kemudian, bukan di murid-muridnya, datangnya kemudian. Kalau ada dalilnya gimana? Itu bro. Kalau ada dalilnya gimana? Kalau ada dalilnya gimana? Bro, antikristus itu. Iya. Kalau ada dalilnya gimana? Tunggu dulu. Saya tahu ayat itu ada. Saya tahu. Oke, mari kita lihat. Di dalam 1 Yohanes 2, apa yang dinarasikan di sana? Coba. Jangan Anda ngadi-ngadi nuduh orang, tapi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah mereka ada. Jadi, Coba. Inti dengarkan. kalau kita bicara Tuhan yang benar. Inti dari pengajarannya aja. Saudaraku, ini kita berdiskusi, kita disaksikan ribuan orang. Saudara Dego, kita harus berperang, harus ini percuma. Saya masih ingat kakek saya adalah Petran. Tentara pejuang melawan Kristen. Nggak usah diam Anda masalah perang, jangan ceritakan di sini. Kita lihat di dalam kitab saudara. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang kamu dengar, ini adalah cerita yang kemudian dikutip Yohanes, penulis kitab saudara, kepada orang-orang Yahudi. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus. Tahu arti antikristus nggak? Sabar dulu. Memang mereka antikristus ini berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini siapa yang berasal dari tengah-tengah Yesus? Siapa, Bang? Jadi begini, tidak orang Kristen itu antikristus itu banyak, bro. Bung, jangan sekali-kali kamu pakai sistem Paulus dialog dengan Bang Suma, jangan. Loncatan berpikirmu belum sampai ke sana. Ini 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19. Saya tanya sama saudara, siapa yang datang dari tengah-tengah murid-murid Yesus yang ngaku-ngaku? Antikristus dulu. Saya paham. Antikristus itu adalah anti terhadap ajaran Yesus. Apa ajaran Yesus? Apa ajaran Yesus? Apakah mengajarkan menuhankan yang mengutus dirinya atau mengajarkan mengutus diri menyembah dirinya? Jawab. Bukan. Jawab. Pak Dego boleh saya jawab? Boleh. Pak Dego. Ya, silakan. Zuma. Siap. Antikristus itu, mau tahu? Iya. Itu kamu. Apakah saya ada di tengah-tengah murid-murid Yesus kala itu? Atau Paulus yang ada di tengah murid-murid Yesus? Jawab. Nanti saya bilang ya. Jawab saya. Apakah Bang Suma ada di tengah-tengah murid-murid Yesus atau Paulus yang ada di tengah-tengah murid Yesus? Jawab. Bang Suma dengar ya. Saudaraku, jangan memperbodoh diri. Saya tamat belajar Bible, saya tamat belajar tentang sejarah Kristen. Jangan memperbodoh diri. Saya tanya sama saudara, berdasarkan kitab yang Anda pegang, apakah Bang Suma yang berada di tengah-tengah yang berasal dari antara murid Yesus atau Paulus? Jawab yang benar. Kayak cewek. Jawab saya. Jangan Anda cuma bisa asumsi. Jawab saya. Apakah Paulus atau Bang Suma yang berasal dari antara murid-murid Yesus? Jawab. Anda antikristus. Dan Alasannya? Anda cerewet. Anda nabi palsu. Oh iya gitu. Anda nih, Anda menjual diri. Cuma jadi nabi. Keluar. Cuma jadi nabi. Dengar ya. Lama-lama diskusi yang kayak begitu keluar. Bang Juma dibilang nabi palsu. Sejak Anda nabi cuma jadi palsu. Nabi palsu. Saya keluar.
Umur saya sekarang berarti sudah 2000 tahun ya. Enggak, dengerin jemaah. Berjubah jadi nabi. Dengar. Allah Maha Tinggi melihat kita Ya, bicara alhamdulillah. bertiga, berempat ya. Ternyata tidak Di salah. dalam nama Yesus, Ternyata tidak kami salah. hancurkan roh jahat. Ternyata tidak salah. Banyak yang menjapri saya. Bang Suma ini bukannya sunan ya. Bang Suma ini bukannya adalah wali ya. Bang Suma ini bukannya adalah keturunan waliullah ya. Ternyata teman-teman Kristen juga mengatakan saya umurnya sudah 2000 tahun. Bang Zima, para kiti rata. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Subhanallah, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In Jesus name, A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa terimalah hukumanmu, wa Juma. tammat kalimah. La haula wa la quwwata illa billah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri I just want to fire, get it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. dada di paha raba-raba punggul diraba-raba gitu dia bilang. dada diraba-raba saling meraba-raba akhirnya anaknya bernama Siraba. Mana dia? Frustasinya ketika debat tak pernah menang keluar pula coba bahasa roh. Padahal bahasa roh itu ya asal kalian tahu nih para Kristen itu sebenarnya bahasa roh itu bahasa Jawa yang diplesetkan. Bahasa Jawa yang diplesetkan. Sik tak raba-raba maksudnya tunggu dulu ku raba-raba, tunggu dulu ku cek gitu maksudnya. Tapi Gurunda kapan pelantikan jadi nabinya Gurunda? Kok aku nggak diundang? Usiaku udah 2000 tahun katanya. Nah, Gurunda nabi palsu. Iya. Jadi Gurunda temenan sama kakeknya, sama bapaknya, sama anaknya, sama cucunya, ya temenan semua tuh. Saya teman sekolah dengan Petrus. Berarti Gurunda pernah nabi Kristen terus jadi Islam gitu ya Gurunda? Iyalah kayaknya gitu. Ya Allah ya Karim. Tadi lucu juga dia bilang Anda nabi palsu gitu. Iya. Palsu. Makanya aku bilang Gurunda jadi pelantikan kok aku gak diundang? Maaf ya. Akunya merdu. Palsu gitu dia. Ada aja orang debat begitu ya sampai keluar bahasa roh itu ya Allah ya Rob. Memang Kristen ini memang Dari wajib bodoh Tokyo sampai itu. mati. Dari Zuma, Tokyo. perhatikanlah Zuma. Anda akan terkena kutukan Yesus. Periteteke gitu deh. Wah, kaget tuh. Silaba Baru. Jadi ada 3 sekarang ini, ada 3 dialek bahasa roh. Holabala, Sikaraba, Periteteke. Wah. Sip, belajar kita. Ente juga 4 sudah. Gurunda waktu jadi nabi Gurunda apa keajaiban yang Gurunda turunkan?
Banyak membuat orang sedeng menjadi waras. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Macam tadi itu akhi hanya pamer kebodohan, padahal bahasa roh itu pernah dikritik sama pendeta MYM Muriwali, itu ditranslatekan ke Google Transit, itu tidak keluar. Yang dimana Google itu sakti ya, itu pun tidak dapat menerjemahkan apa arti dari si tak raba-raba itu. Itu pun dipakainya dalam berdebat. Ini tidak punya malu mereka, betul-betul urat malunya sudah putus semua mereka. Itu pasti pendeta yang tadi bukan datang dari dunia apologet, karena kalau apologet malu mereka. Mereka kalau pakai bahasa roh malu. Nggak tahu ininya, soalnya tahu kalau kayak gitu tuh apa ya namanya, lucu, Enggak, jenaka. dia tuh dari tinggal di Tokyo greget aja sama Bang Tuma. mulai bawah. Oke. Ada Partopi itu, ada Partopi. Partopi juga kresek. Partopi tahu. Cuma kalau nggak salah dia nggak tahu apa-apa guru kalau nggak salah. Ya. Cuma pakai lambangnya Yahudi aja dia tahu. Boleh nggak? 60 jawab juga. Iya, mic-nya tapi dibenerin dulu mic-nya. Suaranya medem loh. Bismillah. Iya, suaranya dibenerin dulu mic-nya. Nggak pakai mic saya. Ah, ini bagus. Iya, lanjut. Saya boleh bertanya nggak? Tunggu dulu. Boleh Bang. Tunggu dulu. Tunggu bentar. Kok tunggu bentar? Kenapa? Ini Takut lu? tunggu. Enggak, gua mau ini dulu. PRTTKT. Silakan. Oke. Tunggu dulu. Kamu nanya. Kamu bertanya. Kenapa ini perkataan Muhammad dengan Allah bertolak belakang? Contoh. Coba buka di Al-Fatihah ayat 18. Wis, ahli Quran ini kayaknya. Masya Allah. Pondok di mana Bang? Kemarin di sekolah di mana? Pondok di mana? Di pesantren mana Bang? Lulusan mana? Al-Kausar. Sama Al-KC. Saja. Lulusan pesantren. Ya. Ya, silakan nih Mas. Fatihah ayat 18. Apa dikatakan? Yang dikatakan di sana Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru warizatu apa yang Anda ingin tanyakan? Iya, terjemahkan dulu apa bahasa Indonesianya itu. Al-Quran atau terjemahan ini? Mana sih Abang? Mau kamu baca Arab nggak apa-apa. Al-Quran firman Allah atau perkataan manusia? Iya, terjemahkan apa artinya, bertemu orang tahu. Al-Quran atau terjemahan Al-Quran? Gak usah terlalu ini, tinggi sekali. Atau saya yang bacakan aja? Tunggu, saya membacakan terjemahan Al-Quran atau Al-Quran yang Anda ingin pertanyakan. Terserah kamu mau kamu baca. Apa sih ini orang? Ini yang kamu mau bahas Al-Quran atau terjemahannya? Dodol, yang terserah kamu mau kamu baca. Kok terserah saya? Kok terserah saya tanya samamu, kamu mau bahas ayat suci Al-Quran atau mau bahas terjemahan ayat suci? Iya, supaya Iya kita apa? Iya apa? Iya apa? Kau tanya dulu lah, kau jawab. Kau mau bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahannya? Terserah kamu, mau kamu terjemahkan langsung, mau kamu baca Arabnya nggak masalah. Bukan masalah bahasa Arab atau bahasa ini pertanyaan saya, mau bahas kalam Allah atau mau bahas terjemahan? Kan sudah saya bilang, perkataan Allahmu dengan si Muhammad bertolak belakang. Oke, kalau perkataan Allah berarti kita menggunakan kalam Allah, bukan bahasa Indonesia berarti. Lu diskusi lu, katanya lu menunda kebenaran lu. Kamu mau membahas kalam Allah atau membahas perkataan manusia? Lama-lama aku sentil juga biji matamu. Apa sih? Dengar dulu, kan saya buatnya pernyataan si Muhammad dan pernyataan Allah bertolak belakang. Makanya saya tunjukkan di Fatihah ayat 18 itu, Bu. Saya bacakan aja ya. Oke. Mana coba. Saya bacakan, bentar. Coba kau bacakan.
Saya terjemahannya aja saya bacakan Ya bercepat. itu bahasa manusia. Ku tonjok juga gigimu nanti lama-lama. Bikin emosi. Iya. Itu bahasa manusia itu. Mau dibikin pintu koboi giginya, iya, sama gurunda. Bahas bukan firman Allah yang ingin ku bahas ini, kuceluk perkataan manusia ini yang ingin ku bahas. Lama-lama ku udai juga matamu. Nggak dengar dulu lepet. Memang Lapet. Lapet itu apa ya? Dasar Lapet itu oten. Dia nggak bisa bedakan mana firman Tuhan dengan terjemahan oten. Oten lapet. dengar dulu Juma, dengar. Kenapa beda perkataan Tuhanmu dengan perkataan Nabi Muhammad? Ternyata perkataan manusia dengan perkataan Nabi Muhammad yang dia bahas. Kan Emang ngadi-ngadi. bahasa Arab itu katakan siapa? Saya tanya dulu Juma. Kalau berbicara mengenai kalam Allah, dengarkan. Kalau kupingmu tidak sanggup mendengarkan, pakai gigimu dengarkan. Hei. Yang disebut kalam Allah itu adalah bahasa Quran. Kuculuk. Kuculuk, dengar dulu. Yang kau pakai itu bahasa apa? Yang dipakai Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, bagus. Oke, diam. Kalau umat Islam kamu tanya tentang kalam Allah, berarti Al-Quran. Kalau kamu tanya umat Islam tentang terjemahan, berarti itu pemahaman manusia terhadap kalam Allah. Kuculuk. Lama-lama Tidaknya kau. ku bacakan juga nanti kau mantra apa tadi itu bahasa roh nanti kau lama-lama. Silakan. Bacakan Kau mau bahas kalam Allah atau kau mau bahas terjemahan bahasa manusia? Gak jelas kamu gak jelas. Atau saya bacakan, saya bacakan terjemahannya ya. Oh, terjemahan itu bukan firman Allah. Ku tampar juga nanti lambungmu. Lapet. Kalau gimana kau mengerti dulu? Ku tampar ususmu lama-lama kau. Kau bilang Allah yang bertentangan dengan Nabi Muhammad, ternyata kamu hanya berdasar terhadap terjemahan. Ikro Lama aku sama ini orang. Kau katakan tadi, kenapa bisa Allah bertentangan dengan Nabi Muhammad? Mana buktinya? Terjemahan. Ku banting juga ini. Ku banting ini HP lama-lama. Jangan bang, kasih aku aja. Dengar, Jangan kasih aku. Nanti ku kirim alamatku. Fitnah aja lu. Fitnah aja lu, lucu-lucu aja kalian itu. Bertentangan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Begitu ditanya, mana buktinya? Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Itu perkataan manusia, jangkeng. Dengar dulu itu. Baluap, kartopi baluap. Gimana Harusnya, Bung, harusnya kau bertanya, saudaraku Bang Suma, kenapa terjemahan Al-Quranmu itu bertentangan dengan terjemahan hadits? Begitu. Dan jika dulu cangkrik. Gimana kau diskusi sama Emosi deh guru, emosi deh. Orang cuma bercanda dia ambil hati. Emosi. Orang cuma bercanda. Emosi dia. Bukan emosi, saya bacakan ya. Nah, ya, bacakan. Dan orang saya bacakan itu dulu ya. bukan firman Allah. Astagfirullahaladzim. Yang kau baca itu terjemahan. Katanya yang bertentangan firman Allah. Gimana sih manusia ini? Dengar, Juma di Al-Fatir itu, dengar, di Al-Fatir ayat 18. Iya. Nggak ada yang bisa ya gini. Tapi di si Muhammad berkata di Sahih Muslim nomor 469 ngomong apa ini? Ngomong aja belepotan. Kau ngomong apa? Makanya kau jangan pakai simbol benderanya orang. Kau pakai simbol gerejamu salib. Santai, jangan kebakaran jenggot. Dengar di Al-Fatih itu, dengar di Al-Fatih ayat 18 Allah berkata bahwa tidak ada yang memiliki dosa orang lain. Sementara di Sahih Muslim nomor 4969 Muhammad berkata pada hari kiamat kelak dosa umis yang sebesar gunung akan dilimpahkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani.
Yang mana yang benar kau ikuti? Yang mana cuma? Oh begitu. Baik, saya jawab ya. Oke, Nah, silakan saya jawab. jawab. Nah, pertama, yang kamu maksud firman Allah itu ternyata adalah perkataan manusia. Itu terjemahan tadi. Kalau Anda membahas tentang firman Allah, maka kita masuk ke apa? Nahwu sharaf, ilmu balaga, tajwid, nahwu. Itu. Muter-muter. Fatir 18 itu apa terjemahannya? Silakan bacakan. Sabar dulu, kamu itu kan mau membahas tentang firman Allah katamu. Bacakan Benar. aja. Nggak usah berlindung di bahasa ilmu sorot, ilmu hantu. Lah, itu kalau bahas kalam Allah harus ke situ, kucuk. Akal-akalanmu. Dasar penjual dange bangkep. Cuma nggak ada Apa sih? ilmu berkata untuk Ini- mempelajari bahasa. Untuk mempelajari teman tuh harus memakai ilmu sorot, ilmu Lah, nasorot. kalau bahas Al-Quran begitu, kucuk. Ucup, Hey. kau ngerti aja lu. Kalau mau belajar Al-Quran, maka yang kita bahas itu adalah disiplin ilmu Al-Quran. Tapi kalau Iya. kamu mau membahas terjemahan, kamu bilang kita bahas terjemahan yuk Bang Suma. Gitu. Iya, bacakan. Apakah terjemahan yang dibuat Kementerian Agama itu salah? Nah, sekarang saya tanya samamu, menurut Al-Quran, dengar. Menurut Al-Quran, orang-orang kafir itu kelak nanti kembalinya kemana? Surga atau neraka? Kau baca dulu Fatir 18 itu, jangan kesan kemari. Iya, saya akan terangkan samamu detail-detailnya. Saya akan jelaskan sampai di akar-akarnya. Sampai di akar-akarnya akan saya terangkan kepadamu. Tapi saya tanya dulu. Saya tanya dulu samamu. Topiknya di Fatir ayat 18. Allah mau Ngomong berkata, apa sih orang? Ngomong apa sih orang ini? orang yang berdosa tidak dapat menipu orang yang Ngomong apa orang ini? tidak dapat menipu dosa orang lain. Nah, sementara Muhammad berkata di hari kiamat kelak dosa umis yang sebesar gunung akan dilimpahkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Gimana kau ikuti perkataan itu? Allahumma Muhammad. Nah itu takia Korintus itu takia Korintus, tapi nanti Gurunda gas dulu Gurunda. Aduh, terang nggak ada ilmu. Nah, Sekarang apa? boleh. Sekarang saya sudah bisa. Sekarang kamu sudah bisa. Saya komen. Sekarang kamu sudah bisa diam. Kayak apa? Kayak harimau. Saya punya kuping sakit. Kau sudah bisa diam. Jadi Jawab Kamu aja. sudah nggak bisa usah diam? Lorni dulu. Silakan. Kamu sudah bisa diam. Iya, jawab aja. Oke. Gimana saya mau diam? Kamu bercadi. Muter-muter. masih ngomong, gua kasih bahasa roh nih. Bahasa roh nih gua kasih. Masih Iya jawab ngomong. aja. Tapi dia Cuma. ngomong. Masih ngomong. Masih ngomong dia. Masih ngomong dia kan? Masih ngomong dia. Oke, saya sudah bisa jawab. Silakan jawab. Oke. Silakan. Bisa saya minta Anda di mute dulu? Iya, yang kita bahas ini Al-Fatir. Dengar. Iya, oke. Boleh saya minta kepada host untuk Anda di mute? Udah lah, Boleh? mute aja bang. Udah bang, Oke. silakan. Nah, dengarkan baik-baik ya, dengarkan. Apa Ya dibukanya. kita dengar dulu. Berdengar kita semua. Para tema kita. Yang mana mau dijawab, woi? Udah belum mute kok buka. Pertanyaan saya belum jelas. Dia Udah bagaimana tahu menjawab? saya sudah tahu pertanyaanmu. Saya sudah ngerti. Silakan. Saya sudah ngerti pertanyaanmu itu sudah di luar kepala saya. Ngerti ya? Oke ya? Udah? Udah tenang? Nah, sekarang giliran saya. Jadi gini. Udah saya mute. Pak, Aduh. apa mulutmu itu dibungkam dulu, pau. Orang tengah mau dijawab, nyerocos saja kau. Bukan kalau saya debat. Boleh diam? Silakan. Saya jawab. Silakan. Boleh. Ya, silakan Udah deh, bisa? silakan. Iya, silakan deh. Oke, baik. Yang pertama yang harus dipahami dulu di sini adalah orang kafir. Kemana kembalinya orang-orang kafir ini? Ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan sangat bagus. Pertanyaan yang sangat bagus yang orang Islam juga butuhkan untuk kemudian mencatat.
Orang-orang kafir itu walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Kan udah kubilang kan tadi, udah kubilang di mihut, udah kubilang kan pasti dia ngomong. Udah kubilang. Lihat dibukanya Gurunda. Udah kubilang kan pasti dia ngomong. Ini Anda bertanya tentang Islam, kajiannya harus bersanad, harus memahami ilmunya. Itu ilmu tasya itu nak. Bro, ilmu muter-muter. Ini ayat suci Al-Quran yang saya bacakan. Anda diam sebelum saya perintahkan ntar host saya kick Anda kalau Anda tidak diam. Kalau nggak jelas, namanya Gurunda, katanya Gurunda yang dibahas. Bagaimana saya mau menjelaskan kalau kamu menggonggong terus? Silakan, saya kasih kau Oke. waktu 3 jam. Saya kasih kau 3 jam. Oke, ingat ya teman-teman 3 jam. Oke, awas kalau ngomong ku sentil mulutmu. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka asapnya sedikit pun. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir. Kemana tempatnya? Neraka. 1. Memang dia sudah neraka. Jangan kau jadikan lagi orang Islam menjadikan kau tebusan. Jangan. Kau sudah ditunggu di neraka memang. 1 ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kemudian dikatakan oleh Allah beriman kepada Allah, menjalankan segala perintahnya? Kemana ia pergi? Al-Quran mengatakan kada aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang Islam. Apa katanya Allah di dalam yang menjalankan kemudian perintah-perintahnya? Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warizun. Orang Islam mewarisi alladzina yarisunal firdaus, mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun. Orang mukmin, orang Islam, dia pewaris tunggal daripada surga firdaus. Nah, kita simpulkan dulu. Kan baru 1 menit kan? Masih ada 2 jam lebih. Nah, kita simpulkan. Yang pertama, orang kafir ini Yahudi dan Nasara. Tempatnya tadi di mana? Neraka. Kemudian orang-orang yang beriman, yang sholat, zakat, puasa, di mana tempatnya? Surga. Jadi 2. Nah, sekarang kita masuk dalam penjabarannya. Orang kafir tempatnya di neraka, itu sudah jelas. Tadi kita bacakan dalilnya. Orang Islam tempatnya di surga. Kita lihat tadi dalilnya. Nah, kemudian saudara kita membawa wala taziru wasiratu wisra ukhra. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul beban itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya dan mereka melaksanakan sholat. Berarti ada kesempatan bagi orang yang takut kepada Tuhannya dan mendirikan sholat, meskipun mereka punya dosa. Makanya dikatakan di ayat ini, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi wa ilallahil masir. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah tempat kembali. Ini dalilnya jelas. Jadi orang Islam yang mati meninggalkan membawa dosa, tetapi dia tidak kafir. Ingat, tetapi dia tidak kafir. Tadi 3 jam. 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 Belum. Ini harus satu paket. Belum. Sabar. Karenanya tadi 3 jam. Katanya tadi 3 jam. Katanya tadi 3 jam. Sabar. Aki, antum lempar tulang dulu biar diam. Dia menggonggong tuh minta tulang itu. Kalau Anda tidak mau diam, Anda tidak punya kapasitas. Anda diturunkan dulu Bagaimana teman-teman? Kita turunkan dulu supaya kita jelaskan yang ini. Tadi kan dia tidak ngantung, Aki. Kalau Anda tidak diam, kita turunkan. Kalau Anda tidak diam, Anda bertahan. Mute terus. Oke. Kalau ngomong Diam ya, diam. Nanti kalau saya selesai pasti akan saya serahkan kepada Anda. Percaya sama saya tidak pernah zalim.
Saya tidak pernah zolim kepada teman diskusi kalau orang itu baik untuk diajak diskusi. Biarkan saya menarasikan kitab suci saya dulu. Setelah itu saya berikan kepada saudara untuk bernarasi. Oke, saudaraku Partopi tahu. Oke, saya lanjut ya. Jadi orang Islam yang punya dosa tapi tidak kafir, ketika mereka masuk ke neraka, kemudian dosa-dosa mereka dilimpahkan kepada orang kafir yang memang sudah ada di neraka tadi. Ingat ya, tadi sudah ada orang neraka kan? Siapa itu? Orang kafir Yahudi dan Nasara. Sudah ada kan di neraka? Ketika umat Islam yang tidak kafir masuk ke neraka, maka sudah ada orang yang di neraka isi. Makanya mereka itu oleh Allah diberikan neraka yang berlipat ganda. Allah membalaskan dengan lipat ganda nerakanya. Kenapa? Neraka yang tadinya harusnya diberikan kepada umat Islam, dia ambil kepada mereka 2 kali lipat. Apa dalilnya? Al-A'raf ayat 38. Apa kata Allah? Dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban di'fan minan nar. Itu kata Allah. Qala likulli di'fun walakin la ta'lamun. Ini kata Allah. Maka datanglah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada orang-orang kafir. Masing-masing mendapatkan siksaan neraka yang berlipat ganda. Kenapa berlipat ganda? Karena nerakanya umat Islam yang tidak kafir tapi ada dosa tadi diberikan kepada orang yang memang sudah kafir yang ditempatkan di neraka. Itu satu. Kemudian yang tadinya kemudian harusnya masuk ke surga, yaitu orang kafir yang ditunggu untuk bertobat, diberikan kesempatan bertobat, tapi mati dalam keadaan kafir, tidak menempati tempat surganya. Maka orang Islam yang masuk ke dalam surga diberikan 2 kali lipat. Karena kenapa? Orang Kristen yang harusnya mengisi karena diajarin supaya dia bertobat, tidak bertobat, mati dalam keadaan kafir. Maka surga yang disiapkan itu diberikan kepada umat Islam. Mana dalilnya? Ar-Rahman ayat 46. Kita baca. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, mereka mendapatkan ada 2 surga. Mendapatkan berapa surga? 2 surga. Kenapa bisa 2 surga? Karena surganya orang Yahudi dan kafir Kristen tadi itu kosong, maka diisi sama orang Islam, maka dia mendapatkan waliman khafa maqama rabbih jannatani. Jelas ya? Jadi tidak, oh dosanya dilimpahkan, tidak. Orang kafir itu memang khusus di neraka. Dalilnya sudah kita katakan tadi. Saya tambah dalilnya supaya dipahami. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran, mereka itu penghuni neraka. Apa kata Allah? Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Allahu Akbar. Jelas itu, Bung. Jadi kalau Anda membacakan hadis 30 detik lagi. 30 detik lagi, sahabat. Iya, 30 detik. Oke. Jadi hadis yang Anda sebutkan tadi tidak ada sama sekali bertentangan dengan ayat yang Anda bawa. Nggak ada. Kenapa? Umat Islam mendapatkan 2 kali lipat surga, umat Kristen mendapatkan 2 kali lipat neraka. Ingat, neraka hanya untuk orang kafir. Demikian. Ilaha illallah. Ya. Yang Fatir ayat 18 itu sudah jelas dikatakan orang yang berdosa tidak dengar dulu, orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Sementara Nabi Muhammad kata di Sahih Bukhari 49 di Sahih Bukhari 49 di situ dikatakan di hari kiamat kelak dosa umat muslim yang sebesar gunung, akan dilimpahkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Yang benar yang mana? Sementara di Al-Fatir tadi berkata, dengar, di Al-Fatir ayat 18 tadi berkata, orang yang berdosa tidak akan dapat memikul dosa orang lain. Jadi yang benar tidak usah takia di sini. Tunggu cuma belum selesai. Tadi kamu kata
Tadi kamu katakan bahwa orang Iya. Yahudi dan Nasrani itu kafir. Sementara di Al-Baqarah ayat 62 Allah mau mengklaim, dengar ya, saya bacakan ya bertahu-tahu biar kau jangan libur. Iya. Saya bacakan. Iya, silakan. Sabar, diam. Mute dulu. Tadi saya mute. Silakan. Saya kawal Anda untuk menjelaskan. Saya tidak bantah. Silakan. Iya, silakan. Betul. Iya. Silakan. Iya. Silakan. Bos. Betul. Oke, sudah? Gantian ya. Saya bacakan dulu cuma. Loh, Atau kau yang yang bacakan Al-Baqarah yang kedua. Yang tadi itu apa? Bacakan dulu, bacakan Al-Baqarah 62 apa perkataan Allahmu di situ? Al-Baqarah ayat 62 ayatnya atau terjemahannya? Terjemahan bahasa Indonesianya lah, cuma biar kita mengerti. Kalau bahasa kau bikin Indonesia itu bukan firman Tuhan loh ya. Anda harus tahu ya. Iya, silakan terjemah. Saya bacakan Oke. dulu banyak Oke. apa? Bacakan ayat ini, sabar bro. Saya bacakan. Iya. Apanya yang mau dibacakan? Ayat suci Al-Qur'annya atau terjemahannya? Terjemahannya saya baca, sabar aja. Terjemahannya berarti kan bahasa manusia bukan bahasa Allah. Silakan. Emang bahasa Arab bahasa apa? Itu firman Allah, bahasa Arabnya itu firman Allahnya. Bahasa manusia itu bahasa setan, jawab dulu. Al-Qur'annya yang bahasa Arab itu adalah firman Allah. Berapa kali saya harus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab yang masih terpelihara itu kalam Allah namanya. Terjemahannya itu adalah upaya manusia untuk memahami isi daripada kalam Allah. Paham? Ya, bacakan dulu terjemahannya. Sesungguhnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi saja, yang beriman. Cara mereka yang beriman kepada Allah Yang beriman. dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Jadi mereka itu mendapat pahala dari Tuhannya, bukan dari Allahmu. Oke. Sudah? Apa yang Anda pahami? Apa yang Anda pahami di Al-Baqarah 62 apa? Sudah, Allahmu berkata, saya baca lagi ulangnya. Nah, saya bacakan ulang. Buka tubuhmu dua-dua, dengar. Sesungguhnya Ini kayaknya lulusan Mesir ini, S3 Mesir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, dan orang-orang Sabiin, siapa saja dalam kurung di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak berhati. Jadi Allahmu mengklaim, jadi Allahmu mengklaim bahwa orang Yahudi dan Nasrani maupun orang Sabiin mereka mendapat pahala dari Tuhannya, bukan dari Allah. Iya udah. Terus apa lagi? Enggak, tadi kan Anda kan berkata bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Kok bertolak belakang? Orang yang tidak beriman di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang dengarkan. Giliran saya. Giliran saya. Jangan dimutu Giliran dong. saya kan. Kamu kan udah panjang tadi cuma. Saya belum apa-apa. Kan Anda bertanya, jadi saya jawab kan? Iya, cuma ini bertakia dari tadi. Sabar dong. Oh iya, sabar. Oke. Benar cuma. Yang dikatakan Syekh Muhammad yang di Sahih Muslim nomor 4969 itu nggak ada disebut situ kaum Yahudi yang beriman atau tidak. Di situ disamaratakan Yahudi dan Nasrani. Yang lalu perkataan apa yang benar? Perkataan Allah atau perkataan Syekh Muhammad? Sementara di Al-Baqarah 62 Allah mengklaim jika menyebut nama Allah, lulusan Kairo kayaknya ini S3 dengar dulu, jika menyebut dengar dulu, jika menyebut nama Allah mereka saya udah tamat ini, ngapain kau berlata-lata tapi tidak ada isinya? Giliran saya menjelaskan. Masalahnya bro, lu menjelaskannya ngelindul, nggak jelas. Aduh. Silakan. Dong. Oke, diam. Jangan keluar topik. Yang kita topik kita Al-Fatir ayat 18 dengan Sahih Bukhari. Kan sudah kujawab tadi orang kafir mendapatkan neraka 2 kali lipat. Orang Islam mendapatkan surga berkelipat-lipat. Udah kujawab. Enggak ada. Kujawab tadi. Silakan. Kujawab tadi kok.
Iya, tetapi yang tolak ukurnya di Al-Fatihah ayat 18, Allahmu berkata orang berdosa tidak dapat memikul orang dosa orang lain. Oke, Anda diam, saya jelaskan. Ya, dengar, Anda bisa diam, saya jelaskan. Kamu tahu maksudnya ini yang di Sahih Muslim nomor Kan 49. tadi sudah ku jelaskan itu. Min yang sebesar gunung. Udah ku jelaskan pun. Udah diam. Woi. Diam. Aduh. Saatnya saya menjelaskan. Saatnya saya menjelaskan. Oke, diam. Jadi gini, Al-Quran surah Fatir itu tidak sedang dipikulkan dosa dalam arti kata orang itu yang memikulkan dosanya ke orang lain. Ini jelas ayatnya nih. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk apa? Untuk kemudian memikul kita ke topiknya. Jangan lari-lari dong. Di situ kan udah jelas orang berdosa tidak akan dapat memikul dosa orang lain. Sementara Muhammad berkata, umat Muslim yang berdosa maka dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Yang mana yang mau kau terima cuma perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Silakan, jangan takiyah. Dengarkan kamu, wahai manusia kucluk penyembah dewa Molok. Dengarkan. Dan astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Makanya kurangi makan babi kau. Jangan kau menggonggong terus. Wa matalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'. Orang-orang kafir itu seperti monyet, mendengarkan firman tetapi dia tidak mengerti maksudnya. Orang-orang kafir itu seperti guguk, mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa isi dari suara itu. Kau diam dulu, kau dengarkan saya membahas ayat Al-Quran yang kau baca sebelum matamu kusemprot pakai ludah. Paham? Jangan lari dari tema cuma. Kau diam dulu. Oke. Ini ayat, kamu bertanya kan? Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Apa maksudnya? Jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain, kan ada wa in tada'u muskalatun, kan ada ilahimliha, kan ada pernyataan la yuhmal minhu. Ada pernyataan di ayat itu sendiri menjawab. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikulkan beban dosanya, itu tidak akan dipikulkan sedikit pun. Meskipun yang dipanggilnya itu mamanya, neneknya, kakeknya, anaknya, bapaknya. Itu maksudnya. Misalnya nanti ketika orang di padang mahsyar, Bapak Patropi pernah mencuri sapi 2 ekor. Dan dosa mencuri sapi itu mau dibebankan kepada anaknya. Anda panggil, anakku, ini dosanya Bapak ambil sebagian. Tidak bisa, kata Allah. Tidak bisa. Kamu harus memikul dosamu sendiri. Yang dibahas di hadits itu tentang orang-orang kafir yang memang sudah di neraka tempatnya. Beda, ini bercerita tentang padang mahsyar. Yaumul hisab ini yang dibahas. Sementara yang Anda bahas orang kafir yang di hadis itu memang sudah di neraka tempatnya, kucluk. Makanya tadi saya bacakan ayatnya, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang kafir yang sudah ada di neraka, ketika ada umat Islam yang kemudian tidak pernah syirik kepada Allah, kemudian dia masuk ke neraka, harusnya kata Allah, kata Rasulullah, dosa-dosanya itu dihapuskan, dilimpahkan kepada orang kafir yang memang sudah di neraka. Bukannya dia kemudian mengambil dosa itu untuk dibebankan. Tuhan yang mengatakan dihapuskan dosa-dosanya. Baca hadisnya lengkap. Dan beban dosa itu kemudian dinisbahkan kepada mereka sebagai orang yang memang sudah ada di dalam neraka. Ini dalil Quran yang menjelaskan itu.
La haula wala quwata illa billah. Makanya dikatakan kepada di dalam Al-Qur'an bahwa datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mereka orang-orang kafir mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Itu maksudnya. Jadi Al-Quran itu menerangkan dan merasikan seperti itu. Makanya umat Islam itu dikatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Umat Islam mendapatkan 2 surga. Enak gak tuh? Enak. Makanya jadi Islam. Kau dapat neraka 2 kali, kami dapat surga 2 kali lipat. Ini dalilnya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Udah tahu kayak begini, kenapa masih mau masuk neraka? Ini Al-Quran. Kenapa masih mau masuk neraka? Kenapa? Ini dalil jelas. Orang-orang kafir. Kalau yang Anda maksud tadi Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu, orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Isa, beriman kepada Daud dan melakukan amalan soleh, mereka masuk ke surga. Tapi orang-orang kafir di kalangan mereka itu ke neraka. Begitu. Masih mau kau datang besok? Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman mudah-mudahan Kan Muslim Kabur, takut ditanya kembali kabur. mudah-mudahan teman kita ini utamanya umat Islam bisa memahami data yang saya sajikan tadi itu. Bisa guru, ndak bisa. Amin. Ya Lagi. Rabbal Alamin. Bagaimana? Anda belum paham juga? Kalau nggak paham, betul lah kata Al-Quran. Kenapa di-kick? Gak ada yang nge-kick lu. Kalau lu di-kick kenapa dinain lagi lo dasar? Suaranya dari tadi. Berarti jaringan. Oke. Apakah saya sudah bisa bertanya? Tunggu Juma, saya dulu belum jelas dari tadi. Iya, Di Al-Isra 15 dikatakan, dengar ya, saya bacakan ya. Al-Isra 15. Kamu banyak takia kamu. Iya. Lagi. Iya, terus. Kamu banyak takia. Silakan bacakan dulu. Saya cuma punya 1 perangkat. Silakan bacakan Al-Isra apa katanya situ. Al-Qur'annya atau terjemahannya? Al-Qur'annya atau terjemahan firman Allahnya, firman Allahnya atau perkataan manusia? Saya baca Al-Isra. Oh, silakan. Mudah-mudahan nggak keluar. Saya cuma 1 perangkat. Iya. Bacakan aja lah. Saya cuma satu perangkat, nanti keluar lagi. Bacakanlah, silakan. Al-Qur'annya atau perkataan manusianya yang menerjemahkan Al-Qur'an? Terjemahkan ya. Terjemahannya aja saya baca bercepat, kita diskusinya. Oh, Bentar. iya, silakan. Sabar. Iya. Aduh. Cuma 1 perangkat saya, weh. Iya. Apa? Al-Isra Ayat 15. Ayat Al-Qur'an atau bahasa manusianya? Bentar, nggak usah. Sabar. Ya kamu kan levelnya hanya bahasa manusia, terjemah nggak bisa sampai ke bahasa Allah. Dengar cuma. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk dalam kurung Allah, maka sesungguhnya itu dalam kurung keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa maka sesungguhnya dalam kurung kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa, dengar jemaah ini ya, dengar. Iya, dengar saya, dengar.